Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Dosen Traveler. Video kali ini adalah tentang uji rata-rata satu populasi dua arah. Selamat menyaksikan. Uji hipotesis dua arah ini yang pertama adalah penguji hipotesis ketika standar deviasi populasi diketahui. Ya, kemarin kan kita sudah pernah membahas ya ketika kita membuat rentang kepercayaan gitu ya. Bagaimana membuat rentang kepercayaan, interval kepercayaan ya, itu kan bisa menggunakan Z dan T. Nah, ini bisa menggunakan Z ketika standar deviasinya diketahui. Nah, di hari ini kita akan menggunakan uji statistik Z karena standar deviasi populasi diketahui. Sehingga untuk uji dua ujung atau dua arah, untuk min diketahui dan nilai rata-rata. Ini min diketahuinya itu maksudnya min claim ya. Untuk min ya, min claimnya kan diutarakan. Dan standar deviasi populasi yang diketahui, pertama adalah kita harus mengubah statistik sampel ya, nilai rata-rata ya kan, ini kan statistik sampel itu berarti kan nilai rata-rata sampel menjadi statistik uji ya. Jadi data rata-rata sampel kita ubah menjadi statistik uji Z. Nah, ini rumusnya, ini sudah pernah kita pelajari untuk merubah X menjadi Z. Videonya juga ada ya, videonya ada. Kemudian kita yang kedua menentukan nilai Z kritis untuk tingkat signifikansi alfa tertentu dari tabel. Umpamanya kita menentukan alfanya adalah 0,05 atau 5%. Nah, ini kan bisa kita 5% itu kita bisa menentukan Z kritisnya ya, di tabel Z ya. Dari tabel Z kita bisa menentukan Z kritisnya. Kemudian kita membuat aturan keputusan. Aturan keputusannya itu apa? Jika statistik uji, nah statistik uji berarti apa? Z apa? Z hitung. Statistik uji adalah Z hitung. Yang kita hitung hasilnya. Ya. Z hitung. Jatuh di wilayah penolakan, tolak H0. Jika tidak, jangan menolak H0. Jadi, statistik uji itu adalah Z hitung. Ya. Kita menghitung Z bahasanya. Kalau nilai kritis adalah Z tabel, ya kan? Dari tabel Z, ya. Atau orang nyebutnya Z tabel ya. Z tabel. Nah, ini istilah ini bakal sering kalian temukan, ya kan? Bakal kalian temukan baik istilah Z hitung maupun Z tabel. Z tabel itu berasal dari alfa, ya kan? Sedangkan Z hitung adalah berasal dari menghitung sampel, ya, menghitung nilai-nilai sampel. Nah, ini adalah Z hitung. Ini rumus dari Z hitung. Nah, setelah itu kita gambar ininya, kurvanya. Di sini pengujian hipotesis untuk alfa diketahui umpamanya klaim bahwa bobot rata-rata sebenarnya dari coklat batangan yang diproduksi di pabrik adalah 3 ons. Ini adalah klaim perusahaan. Ya, tadi klaim itu adalah H0-nya. Dia mengklaim bahwa berat dari satu bar coklat yang dia diproduksi ya, dia mengklaim bahwa dia beratnya adalah 3 ons. Ya, tapi kalau kalian pernah lihat di supermarket ya, di toko-toko, lihat ketinggiannya itu kan rata-rata nggak sama ya, ya kan? Minuman minuman ringan gitu kan, kalau lihat di botolnya juga tingginya tuh nggak sama, tapi klaimnya di situ ditulis di botol 250 ml, 300 ml, 500 ml. Nah, itu klaim. Nah, kita kan nggak yakin apakah betul dia mengklaim bahwa batangan coklat tersebut adalah 3 ons. Maka kita bikin uji hipotesisnya. Ya, hipotesis nolnya adalah rata-rata nih yang klaim adalah sama dengan 3. Kemudian alternatifnya tidak sama dengan 3. Ya, tidak sama dengan 3. Nah, ini kemudian nanti akan kita buat kita menentukannya nanti di rumus berikutnya akan kita gunakan. Ya. Nah, kembali ke
grafik ini, untuk pengujian hipotesis dua arah ini kita ada dua nilai batas. Ya, yang tadi saya sebutkan, nilai batas kritisnya ada dua. Jadi nilai batas inilah yang menentukan daerah penolakan. Nah, ya, ini untuk tingkat signifikansinya umpamanya adalah 0,05, maka di sini adalah 0,05 dibagi 2 dan di sini adalah 0,05 dibagi 2. Ya, alfa ini signifikansi inilah daerah penolakan. Ya, ini adalah daerah penolakan. Dan daerah ini adalah bukan daerah penolakan. Maka nanti kita bisa menemukan nilai kritis di sini dari alfa plus per 2 ini. Di tabel, ya kan, ini kan tabelnya ketemu nih. Angka tabelnya, ya, ketemu. Jadi, kita akan selalu membuat gambar ini. Ketika kita mengerjakan soal, kita harus membuat gambar ini. Oke, lanjut. Contoh. Uji klaim bahwa bobot rata-rata sebenarnya dari coklat batangan yang diproduksi di pabrik adalah 3 ons. Nah, kemudian kita buat hipotesisnya. Nyatakan hipotesis 0 dan hipotesis alternatif yang sesuai. H0.2, nilai rata-rata populasi sama dengan 3. Ya, sedangkan ini H1-nya saya kasih koma. H alternatifnya, titik 2, nilai rata-rata populasi tidak sama dengan 3. Ya. Ini adalah uji dua sisi, ya, uji dua arah. Kemudian kita menentukan tingkat signifikansi yang diinginkan, ya. Tingkat signifikansi itu adalah nilai persentase peluang penolakan. Ini kan 5%, ya. Atau nanti kita berguna ketika kita membuat membuat interval kepercayaan. Berarti kan interval kepercayaan atau tingkat kepercayaannya adalah 95%, ya, atau 0,95. Sehingga di sini misalkan alfa 0,05 berarti adalah interval kepercayaannya, tingkat kepercayaannya adalah 0,95. Kemudian kita pilih ukuran sampel. Misalnya sampel yang kita dapat adalah 100, ya, sampelnya. Nah, kemudian kita kerjakan. Nah, pertama adalah kita harus paham bagaimana cara menentukan apakah kita menggunakan uji apa. Tergantung dari datanya. Karena di sini standar deviasi populasi diketahui, maka kita di sini menggunakan uji Z. Kalau tidak kita ketahui, maka kita bisa menggunakan uji T. Ya, kita bisa menggunakan uji T. Kemudian kita cari nilai kritis. Setelah kita yakin kita menggunakan uji ini, Z, kita cari nilai kritis. Uji apapun ada nilai kritisnya, ya. Uji Z, uji T, uji F, uji chi-square, ada nilai kritis kan. Untuk alfa 0,05, nilai Z kritisnya adalah plus minus 1,96. Kenapa plus minus? Karena dibagi 2 kan. Lihat dari gambar ini, ya, bagi 2. Ya, yang negatif ya, dan yang positif, karena dia adalah dua hipotesis, dua arah, ya, dua arah. Nah, jadi Z-nya adalah plus minus 1,96, berarti minus 1,96 dan positif 1,96, ya. Kemudian dari data kita hitung nilai rata-ratanya. Nah, ini dapat nilai rata-ratanya dari data sampel yang kita peroleh sebesar 100 sampel. Kita dapatkan datanya 284 adalah rata-rata sampelnya atau X bar, ya, yang ini, ya. Nah, standar deviasinya itu kan karena diketahui, ya, diasumsikan sudah diketahui. Ini standar deviasi diketahui itu adalah nilainya 0,8. Maka statistiknya, jadi statistik hitungnya atau Z hitung adalah Z sama dengan X bar min mu dibagi standar deviasi populasi dibagi akar N. Ya. Ini berapa? Ini 2,84, ya, dikurangi 3. 3 itu adalah klaimnya. 2,84 adalah sampel. Ya, 0,8 adalah standar deviasi populasi. 100 adalah banyaknya sampel. Nah, hasilnya adalah minus 0,16 dibagi 0,08 sama dengan minus 2.
minus 2. Nah, setelah kita dapatkan ini, minus 2-nya ada di mana? Kan kita sudah menggambar, kita gambar apa namanya, kurvanya. Nah, kurvanya yang ini Z minus 1,96 dan Z plus 1,96 itu adalah batas kritis. Batas antara daerah penolakan dan daerah bukan penolakan. Ya. Jadi ini adalah batas kritis. Yang warna biru adalah daerah penolakan, yang warna biru, sedangkan yang tanpa warna ini yang putih adalah bukan daerah penolakan. Ya, bukan daerah penolakan. Nah, ini berasal dari mana? Tadi berasal dari signifikansi 0,05 bagi 2. Ya, dapat Z-nya adalah minus 1,96. Coba lihat di tabel Z, 0,05 dibagi 2 itu adalah 0,025. 0,025 itu di tabel Z itu dapatnya minus 1,96. Ya, sehingga di sini pun kita dapat plus 1,96. Sama. Luasan ini dengan luasan ini sama. Ya. Nah, apakah statistik pengujian Z hitung ada di wilayah penolakan? Kita hitung. Nah, kita hitung tadi Z kan dapatnya 2,0. Nah, 2,0 itu dengan batas minus 1,96 berarti dia ada di mana? Dia masuk ke daerah penolakan. Ya. Karena kan kalau di sini adalah 0, kemudian minus 1, minus 1,96, ke arah sini minus 2. Berarti 2 ada di daerah sini, minus 2. Nah, aturan penolakannya bagaimana? Tolak H0 jika Z lebih kecil. Ini Z apa? Z hitung. Jika Z hitung lebih kecil daripada min 1,96 atau Z hitung lebih besar dari 1,96. Ya. Karena ini kan di sini lebih kecil, di sini lebih besar ya. Jika tidak, jangan tolak H0. Ini aturan keputusannya. Nah, aturan keputusannya ngomong begini, kita cek Z hitungnya. Nah, Z hitungnya adalah min 2 ya. Nah, hitungnya adalah min 2. Nah, Z hitung adalah min 2. Min 2 itu lebih kecil dari min 1,96. Jadi, statistik pengujian Z hitung ada di wilayah penolakan. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya ambil keputusan dan tafsirkan hasilnya. Karena Z hitung itu sama dengan minus 2,0 lebih kecil dari minus 1,96, maka kita menolak hipotesis 0 dan menyimpulkan bahwa terdapat cukup bukti bahwa rata-rata batang coklat tidak sama dengan 3. Nah, dari contoh soal ini kan terjadi penolakan hipotesis 0 ya. Artinya apa? Artinya klaim dari perusahaan bahwa mengatakan rata-rata batang coklat itu beratnya itu adalah 3 ons itu tidak cukup bukti ya. Jadi bukan, kita tidak bilang dia berbohong gitu kan, tapi tidak cukup bukti dia mengatakan demikian gitu ya. Karena kan di statistik nggak boleh ada kata-kata klaimnya bohong ya. Jadi tidak cukup bukti. Di sini kan terdapat cukup bukti, sedangkan klaim kami adalah terdapat cukup bukti bahwa nilai rata-ratanya adalah tidak sesuai dengan klaimnya. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe.